Mana? Enggak. Mana? Mas, saya dipalakin, duit saya diambil, padahal duit saya nggak ada. Dasar preman. Balikin duit saya. Mas, duit saya, Mas. Balikin. Iya, Mas. Apa? Enggak. Maaf ya, Mas. Sudah semuanya. Sudah. Lain kali hati-hati. Makasih ya. Di antara bintang yang berdansa, kita bertemu di titik Gimana? Tinggal di sini. Enak. Alhamdulillah, Vina kerasan kok. Ya, tapi kamu tetap berhati-hati karena ini lingkungan baru dan kita belum tahu situasi di sini. Di kota beda sama di kampung. Jadi kamu harus benar-benar jaga diri. Apalagi nggak ada yang dikenal di sini. Ya. Iya, Oh ya, pastinya. Mas kemarin sesuai yang Mas bilang, karena Mas dapat tawaran di pesantren, Mas mulai ngajar hari ini. Hari ini juga, Mas. Hari ini, ya alhamdulillah lah. Kita sama-sama kerja nantinya ya buat kehidupan kita tiap harinya. Yang terpenting, Mas cuma ngingetin lagi, Mas nggak bisa terus-terusan ngikutin Vina. Jadi Vina harus benar-benar bisa jaga diri sendiri. Oke? Iya, Mas. Lagian Vina juga masih takut buat berbaur sama lingkungan sini. Ya, apalagi sama cowok-cowok harus benar-benar bisa memilah dan memilih. Karena gimana pun kita belum tahu situasi di sini. Ya. Vina belum masih kepikiran ke sana, Mas. Ya, Temenan syukurlah. sama cewek-cewek di sini masih belum berani. Terkadang orang-orang udah berpikiran kayak kamu, tapi malah dari sisi cowoknya yang gangguin. Iya udah tagih aja. Dia sudah telat 2 bulan kok. Lagian kalau dia nggak bayar, kan bonus kita nggak dapet. Ya udah tagih aja. Usah takut. Buat apa takut? Nagih utang kok takut. Ya. Mau kemana? Main. Main aja kayak bocah kamu. Lah bosen ngapain? Main Cari aja. pacar. Bosen tau. Justru malah aku bosen lihat kamu jalan sama teman-temanmu gak jelas itu. Coba kamu cari pacar. Nikah kamu. Dipikir gampang apa cari pacar? Gampang. Kamu kan cantik. Kamu bilang sama Mas, katanya aku tuh cantik. Harusnya mudah dong cari pacar. Iya kan, ya emang yang ngedeketin banyak, Mas. Tapi kan itu nggak sesuai standar aku. Makanya kamu itu cari cowok yang baik. Udah, baik aja. Baik keuangannya, baik hatinya, baik keluarganya. Terutama yang uang sih, biar kamu tidak hidup susah. Emang kalau cowok baik mau sama keluarga kita? Siapa sih yang nggak mau punya orang baik? Ya masalahnya aku sendiri nggak percaya, nggak pede. Ya harus pede. Contoh nih, kamu nagih nih, kamu juga harus pede. Harus berani dalam nagih. Gak usah takut. Masa nasabah pamer tato gini aja udah takut? Ya, kalau aku dikenapa-napain, aku di gimana-gimana. Ada hukum. Tenang aja. Kalau kamu memang tidak bisa mati normal dan mungkin mati di atas tangannya mereka, ya sudah, mau gimana? Sudah takdir. Bisa jadi kayak gitu kan? Jadi Ya, lebih juga baik menghindar aja. Kalau misalkan ada orang-orang yang menurut kamu ya mencurigakan atau dia mau gangguin kamu, mending menghindar aja. Oh ya, kalau misalkan nanti duluan kamu pulangnya, jangan lupa dikunci aja. Iya. Mas bawa sirupnya kok. Mas bawa kunci sirup.
Mas, em, Vina belum bilang ya, hari ini tuh Vina sebenarnya disuruh ngajar di Iya. sekolahan Man. Udah kan tadi malam. Udah. Ya nggak apa-apa, itu namanya rezeki. Berapapun nanti hasilnya ya disyukuri. Karena yang terpenting bukan masalah kamu dapat berapanya, tapi gimana kamu menyalurkan ilmu itu bermanfaat untuk ya, murid-murid kamu. Ya, Siap. Mas juga gitu. Insya Allah kalau kita bekerja ikhlas, Allah tidak kira diam juga. Pasti kita dapat rezeki ya cukup lah. Nanti kalau ada waktu senggang, Vina juga bakalan bantuin Mas. Kalau Mas butuh, Bantu, mampu. insya Allah. Ya, kita lihat aja nanti. Mas kan juga baru, kamu juga baru di sekolahnya. Kita belum tahu situasi. Ya, kita lihat aja nanti gimana. Yang terpenting kita bekerja benar-benar dulu. Perkara nanti gimana, ya udah kita bicarain lagi. Ya. Iya, Mas jangan bosan-bosan ya nasihatin Vina. Iya, tapi aku yakin kamu didikan ibu sama bapak sama kayak Mas. Insya Allah kita bakal dilindungi. Ya, Amin. ya udah berangkat. Ya, Mas juga makasih ya berangkat. Mas sudah percaya sama Vina. Ya. Vina pamit dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tapi aku kemarin tuh cek kan, kok bunganya segitunya sih? Bunganya besar? Ya wajar dong. Masa nggak boleh bunganya segitu? Iya, itu kan di atas ketentuan yang ada. Kalau di bank-bank kayaknya cuma 0, lah. 1% lah. Lah ini 10% loh, Mas. Di bank itu persyaratannya banyak. Kita mudah, KTP doang. Cek. Udah cair. Ya lebih mudah, ya lebih besar bunganya. Ya, Betul juga. tidak? Iya. Kata Mama sih kita udah bantuin mereka yang butuh duit kepepet ya. Nah, kalau uangnya dipakai bener, mau bunganya segitu pun ya juga aman. Masalahnya kebanyakan nasabah kita itu dipakai buat lain. Ya sih kita udah baik dong berarti ya. Baiklah kita. Siapa bilang kita nggak baik? Udah balik ke topik lagi. Cari cowok. Mas Do, aku tuh pengen ketemu sama cowok yang baik, soleh, pinter agama, bisa ngajarin aku soal agama, biar bisa menjadikan aku ke jalan yang lurus. Tapi masalahnya nggak ada. Ya udah, aku boleh dulu dong belok-belok. Jangan gitu masalahnya. Kamu disuruh mama ngaji gak mau. Kamu Iqra 3 aja gak selesai. Aku bisa ya ngaji. Udah, aku mau main. Assalamualaikum. Main. Waalaikumsalam. Cari pacar susahnya setengah mati. Ya halo, tagih aja udah. Permisi Mbak, Oi, boleh ngobrol sebentar? ada apa ya Mas? Saya lihat-lihat semingguan ini Mbak lewat di sini terus ngajar di sana Mbak. Iya benar. Baru pindah. Di mana rumahnya? Di sekitaran sini kok, nggak jauh dari sini. Keren, Mbak masih muda udah Astagfirullah. bisa ngajar. Mas, Kenapa? nggak usah nyentuh-nyentuh, kan cuma mau ngobrol Itu biasa. udah biasa kalau di kota Astagfirullah. gini. Apalagi sampai pelukan temen-temen. Mas, masalahnya saya mau menjaga wudhu saya, Mas. Air banyak di sini, nggak kekurangan air. Nggak Iya, usah khawatir. iya tapi Masnya nggak sopan loh. Apa itu nggak sopan? Kan ini cuma sekedar ngobrol, Mas. Iya ngobrol kan. Tapi keterlaluan loh, Mas ini. Orang cuman megang Mas, gini, astagfirullah. udah keterlaluan. Bilang aja mau dipegang lama-lama kan? Mas, saya nggak ada Gak ada apa? nggak ada harapan seperti itu. Harapan kamu gimana? Iya, saya nggak mau dipegang-pegang, Mas. Nggak Ini sudah, apa-apa. Mas, ini sudah Di sini keterlaluan. tuh, di kota udah biasa kalau kayak gitu. Hal biasa. Tapi ajaran di kehidupan saya beda, Mas. Ajaran apa? Kamu gangguin cewek lagi? Ini tanya alamat barusan. Tanya alamat apa kamu godain? Iya sekalian. Nyamuk.
Ini jerawat. Kamu tuh ya. Nggak lihat dia berkerudung. Masih aja kamu godain. Lihat. Neng. Sembarangan pakai rendang botol. Maaf Nggak bang, lihat ada orang. nggak lihat, gelap soalnya. Neng, ini masih siang, Neng. Ya tahu, tapi abangnya gelap. Kurang aja. Mau kemana sendirian? Mau abang temenin nggak? Nggak. Alah. Neng, masa segar mahal kali. Ya nggak usah muter-muter, nggak usah kayak di film-film deh bang. Biar romantis. Mau filmin dia kan? Dia mau tahu romantisnya. Aku dorong abang ke jalan. Neng, nggak ada film dia kayak gitu. Malah mau dibunuh. Ketawa lagi. Kalau ketawa mah tambah cantik, Neng. Nah, kalau muntah jelek. Dibayar dulu tuh notifnya. Biasa ya, Neng. Tanggal muda. Tapi kalau buat takdir Neng mah ada sedikit. Makan bareng nggak? Nggak. Kita di dinner. Dinner, Bahasa Inggris ya? dinner, Ah, iya dinner. makan malam. Udah nggak usah sok-sokan Inggris-Inggrisan kalau nggak bisa ah. Kalau dinner makan malam. Mau kemana sih? Hah? Mau duduk? Oh, ya udah yuk bareng. Sini. Bisa nggak sih nggak usah godain? Ya, kenapa sekali dong? Kan jomblo. Kecuali kamu udah bersuami. Saya nggak berani. Aku ada suaminya. Kamu saya nggak takut. Biarin. Preman. Udah nggak usah goda-godain ah. Lepasin nggak? Enggak. Lepasin. Enggak. 1, 2. Aku bilangin Mas Edo ya, kalau di luar kamu tuh kayak begini kelakuannya. Bercanda. Hah? Alah, sok-sokan godain. Aku bilangin Mas Edo mau. Ih, jangan lah. Cuma bercanda. Aku bilangin, oh, si Bagus Pinanggi ngajakin aku makan malam, ngajakin aku kawin mulu gitu. Habis kau. Jangan, Neng. Ya udah, lagian aku kan tertraktiran kan bagi-bagi rezeki. Ya udah mana duitnya? Jangan bilang Mas Edo kalau aku minta duit. Oh, saya Aku bilangin kalau kamu suka godain aku ya. Duit. Hai, dompetnya keluarin. yang muda, Neng. Ayo, mana? Punya duit nggak? Ya terus udah penampilan tertutup kayak gini masih godain. Katanya mau megang tangan aku. Megang tangan aku benar. Muka dia ketakutan kayak gitu. Ya, alay itu. Alay-alay. Takut gitu. Kamu yang punya etika. Ya udah, maaf ya. Sok keren dulu ah. Maaf. Bu, bentar dulu, Mbak. Lain kali ya, Mbak ya. Jangan jalan sendirian di sini. Suka ada orang gak jelas kayak gitu. Iya, sebelumnya saya terima kasih ya sama Mas sudah bantu saya. Sama-sama, Mbak. Apalagi Mbaknya kan Islami banget nih kelihatannya. Jadi keren sih menurut saya. Sampai pandangannya dijaga kayak gitu yang lihat cowok. Padahal cowok di sini ganteng. Mbak, salut saya sama Mbak. Terima kasih. Namanya sudah. siapa? Eh, Oh enggak, cuma nanya doang kok, enggak lebih. saya Vina. Oh Vina. Mbak ngeliatin ke bawah apa ngeliatin? Enggak. Oh iya. Maafin teman saya itu ya. Emang suka kurang ajar Yang dia. barusan Iya. teman. Heeh. Tapi saya yang selalu jaga di daerah sini. Makanya kalau ada teman saya yang kurang ajar, saya langsung ingetin. Apalagi kalau godain cewek. Mas sebenarnya saya takut banget ya. Saya baru semingguan di sini. Iya saya ngerti. Baru semingguan di sini. Asal mana emang? Saya dari kampung, Mas. Oh dari kampung. Saya ikut kakak saya ke kota. Iya. Hati-hati ya, di kota ini banyak preman.
kecuali preman baik kayak gini. Ya udah kalau gitu bisa lanjut, Mbak. Ya udah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kalau aku punya istri kayak gitu ya. Bersyukur banget. Transfer. Langsung. Apaan? Astaga. Kamu gak punya duit lagi? Cuma itu. Ya elah, segini doang. Buat beli cilok doang mah ini. Ya udah kan, yang penting makan cilok. Anggap aja kamu makan cilok tuh makan nasi padang. Pun. Mau nggak nih? Nggak mau, nggak usah. Tambahin. Tambahin. Wah. Mana? Enggak. Mana? Mas, saya dipalakin, duit saya diambil padahal duit saya nggak ada. Dasar preman. Balikin duit saya. Mas, duit saya, Mas. Iya, Mas. Apa? Enggak. Maaf ya, Mas. Sudah semuanya. Sudah. Lain kali hati-hati. Makasih ya. Saya dengar di kota katanya hidupnya keras. Oh ya, saya dari kampung. Jadi saya punya adik sama. Saya suruh hati-hati juga karena di sini kita baru. Ternyata bener ya. Aku lihat kejadian tadi. Hati-hati, Mbak. Nggak ngeliat, Mas. Lihat jalan. Makasih ya. Duduk dulu situ. Ternyata bener ya. Di kota keras. Iya, Mas. Keras banget. Masnya hebat, pemberani. Oh enggak. Saya cuma melindungi yang lemah. Saya cuma pengen bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Iya, saya ngajar di salah satu pesantren di sini, di belakang Al Hidayah. Guru di sana. Saya baru hari ini mulai ngajar. Saya ngajar ngaji. Oh ya, lain kali hati-hati ya Mbak. Kalau boleh saya nganter pulang, saya anter aja. Takutnya nanti di jalan. Dianterin. Kalau Mbaknya berkenan. Mana sih Didan? Aku disuruh gangguin cewek. Kamu tuh kalau mau godain cewek, lihat-lihat. Cowok lu, cowok. Cewek lu gue kayak begitu kamu godain. Udah kebelet. Kebelet ya ke kamar mandi lah. Paling kamu masih godain dia ya? Godain apaan? Aku nolongin dia. Ya kalau mau godain, kalau cuma pengen sekedar kenal ya. Ya kan awalnya ditolongin sama kamu barusan. Disuruh Kalau mau jangan sekedar gangguin. kenal nggak apa-apa. Dengan cara elegan aja, nggak usah sok-sok. Kayak gitu kalau godain, dasar. Apa? Kamu ada pegangan nggak? Pegangan apa lagi nih? Maksudnya kayak ini. Apa? Duit lagi? Bukan Apa? kertas tapi yang ada gambar Soekarno-nya gitu. Ya itu duit. Iya, maksud aku itu. Ada sih kertas yang ada gambar Soekarno-nya. Iya. Aku beli duit mainan dulu ya. Jangan. Itu gak sah. Pinjem dong. Semprul. Yang kemarin aja belum diganti sama kamu. Udah mau pinjem lagi. Aku ganti 2 kali lipat. Dua Aku kali lagi lipat. Investasi. Investasi apaan sih kamu?
Iya investasi, tapi kalau sekarang bukan investasi, mau ini ada keperluan. Ya elah, kamu mau invest gimana? Kerjaan kamu aja nggak punya. Iya Mas, saya takut karena ya kayak tadi tiba-tiba banyak preman yang suka gangguin. Kalau boleh saya saranin, Mbak, gimana kalau packingnya dipasang aja? Itu mengundang. Iya. Harus ditutup ya? Iya. Oke, saya tutup deh kalau Masnya mau saya ditutupin. Iya. Udah Mas, saya tutup Mas. Kayak gitu kan lebih bagus. Jadi orang-orang yang punya niatan jahat, yang punya watak mesum, nggak semena-mena sama Mbak. Iya. Mbaknya tinggal di mana? Nanti saya antar. Jauh? Jauh Mas, ke sana Mas. Saya jalan kaki, Mbak. Masnya nganter saya, nanti saya anterin balik. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa naik ojek ntar. Anterin aja. Buat ganti ojeknya? Oh, nggak perlu ada. Saya ada. Saya Iya, tinggal, jauh. Saya Bukan tinggal, di sekitar sini. Saya tinggal di dekat sini kok. Di mana Mas? Di perumahan. Oh, searah kalau gitu. Oh. Ya udah. Saya Vivilia. Saya Ferry. Vivilia. Sebenarnya laki-laki sama perempuan kalau bukan muhrim belum boleh bersentuhan secara fisik, Mbak. Oh, Cuman karena tadi Masnya punya muhrim? punya adik saya. Istri? Belum, Mbak. Alhamdulillah. Saya masih kurang berkecukupan. Tapi Saya kalau udah cukup sih Mas. Hah? Cukup umur. sama saya juga udah balik. Tapi misalkan Tuhan ngasih jodoh dan aku harus menikah, gimana pun keadaan saya, ya mau nggak mau kita harus ikuti jalan takdirnya Tuhan. Kalau muhrimnya kayak saya mau? Enggak Mas. Ya udah, saya takut. Pulang yuk, kita jalan-jalan keliling dulu. Nggak keliling, saya antar pulang. Oh iya, diantar pulang. Silahkan. Ayo Mas. Ayo. Saya suka jalan beriringan. Maaf ya Mas Du, aku nggak pulang dulu. Ya kan invest gak harus kerja. Nggak harus Kita kerja. naruh duit di orang, Terus kamu dapat mana tuh uang buat invest kalau nggak kerja? minjem sih. Nggak aku kasih. Yang kemarin dulu tuh balikin. Aku besok balikin yang kemarin. Tapi Besok. sekarang kasih dulu. Ya nggak ada, aku nggak bisa diburohi sama kamu. Ayolah. Makanya nggak usah sok-sokan ngutang kalau nggak ada duitnya untuk bayar. Siapa yang ngutang? Kamu? Iya, cuman ke Edo. Kasih dong. Kalau mau bergaya, sesuai sama isi dompet aja, nggak usah maksa. Masalahnya aku nggak punya dompet. Ya, anak nggak paham ya. Harus jelas gitu ngomongnya. Ya harus jelas. Kalau nggak jelas gimana? Maksud aku, kamu tuh bergaya sesuai apa yang kamu punya, sesuai duit yang kamu ada. Nggak usah sok-sokan maksa terus pinjam duit. Habisnya aku mau deketin Sisi. Itu dia. Zaman sekarang, cewek itu ngandelin duit kalau mau punya pasangan. Ya udah sono. Aku mau merenungi nasib. Ya udah renungi aja terus tuh, nggak usah kerja, nggak bakal kelar-kelar tuh hidup kamu. Pelit banget jadi orang. Tahu gitu. Gak temenan sama kamu. Wah. Waduh, Tagi. tuh lihat foto. Biarin tubuh sendiri nanti. Duduk kali Mas, duduk dulu. Gimana utangnya? Hah? Mau bayar nggak? 1, 2. Tagi.
tagih. Iya mas, sekarang kan masih tanggal berapa tuh? Kalau di mana-mana, kalau bayar sebelum waktunya itu jauh lebih bagus. Itu menunjukkan nasabah yang profesional. Pahalanya gede. Mas, di surat perjanjian itu kan jatuh temponya tanggal berapa? Ini masih tanggal berapa? Kamu di luar jauh tempo terus bulan kemarin. Aku takut kamu lari gak bayar. Ya wajar aku kalau nagih. Sekarang masih tanggal 1. Angsurannya kan tanggal 15. Tanggal 3. Iya mas, telat satu beberapa hari doang. Enggak apa-apa. Enggak ada salahnya aku nagih. Iya, paham. Diem aja, Mas. tagih. Oh, siap, Bos. Cuman kan kemarin saya udah ngangsur berapa kali angsuran tuh. Cuman kok pokoknya nggak kurang-kurang ya. Gini, kalau di bank lain itu bunganya flat. Nah, saya itu bunganya tinggi dulu di atas nanti turun gitu. Oh, itu cuman kayaknya aku tipu deh. Kok bisa ketip? Wah, Jelas-jelas emang udah seperti itu. Saya minta keringanan lagi deh mas. Jangan ringan-ringan. Saya membantu kamu sudah ringan. Bayangin kalau kamu pinjam di bank, kamu harus KTP, harus agunan. Nah, saya cuma KTP doang. Langsung cair. Tanpa ada potongan biaya apapun. Masalahnya herannya saya itu kan angsurannya udah saya cicil berapa bulan, berapa kali. Cuman kok pokoknya masih tetap. Nah, saya itu bilang bunganya gede di awal. Iya makanya Nanti itu mas. kecil di akhir. Pinjaman berapa? 1,5 tahun, 18 bulan kan? Ini masuk 6 bulan sudah. Ya otomatis tambah kecil begitu. Kalau mau bayar jangan gitu. Iya mas, saya bakal bayar. Nah, sekarang bayar. Jangan alasan doang. Cuman hari ini saya nggak bawa uang mas, nggak ada uang. Transfer. Transfer ya mas. Rumah kamu di mana sih? Dari Udah tadi kok deket, nggak nyampe-nyampe. Dari Udah, tadi udah. deket-deket terus. Iya, udah deket. Kenapa? Kenapa tuh? Ribut-ribut. Mampus, Mas Edo lagi nagih. Aduh. Oh, udahlah nggak usah ikut campur. Takut kenapa-napa. Ya enggak, kayaknya tuh terintimidasi tuh. Aku harus situ. Hah? Aku sana dulu ya. Kamu tunggu sini. Oke? Oh iya, ya udah. Aku tunggu sini. Tunggu sini ya. Jangan kemana-mana. Gak usah ikut-ikut, kenapa sih? Ya udah transfer. Utang cuman bayar bunganya kayak gitu aja susah. HP mahal. Gimana nih, Ge? Kasih paham, Ge. Kasih paham. Kasih paham. Kasih paham. Ini Ayo. mau saya transfer mas. Kerja. mau saya pukul. Hah? Ya, mas. Yang jahat, Bentar, jangan ada gitu. telepon mas. Ada telepon. Halo. Oh, iya masih di taman, masih di taman. Nggak bayar. Saya bentar lagi Mas mau bayar utang. Bayar utangnya. Iya. Ini Pukul saya nih, mau. pukul nih, Iya pukul mas, nih. iya mas. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini ada apa rame-rame? Nagih Saya hutang? ditagih, mas. Subhanallah. Hutang. Iya, Ada bunganya enggak? ada. Besar mas. Astagfirullahaladzim. Itu yang dinamakan riba. Dalam Islam, riba itu haram. Karena yang meminjam dianggap merugikan. Dengar mas. Mas, saya minjemin utang pasti ada bunganya. Sama kayak orang jualan di toko. Masa beli sesuai harga belinya? Nanti saya makan apa, Mas? Saya bakal janji gak mau ngutang lagi. Mau tahu? Mau. Riba itu dosa besar. Lebih besar dari berzina. Berarti kalau gitu Pak Ustadz, saya lebih baik berzina. Ya kayak gitu juga. Sama-sama dosa. Oh. Mending hindari dosa. Apalagi riba. Ya terus Bahkan gimana di Pak Al-Quran Ustadz? disebutkan sampai ada 2 yang saya tahu. Surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Bunyinya Pak Ustadz? Intinya, riba itu dosa besar. Karena yang dipinjami itu merasa dirugikan. Meskipun, ya, ini dosanya sama-sama. Yang meminjami dan yang dipinjami. Lagian ngapain sih nagih kayak begitu? Baby.
Ngapain sini? Hai baby. Ih, kaget tahu. Lagian Ngapain kamu, coba? kamu yang ngapain? Jongkok di sini. Udah. Kamu nih aneh tau nggak sih? Kenapa? Kamu lagi Jangan pegang-pegang. ngapain? Baby, kamu tuh apaan sih? Baby, babi kali ah. Baby, sayang maksudnya. Hei, aku ngomong. Lihat Ustadz ganteng itu nggak? Jangan lihat, udah. Suruh lihat. Pokoknya iya itu. Jangan sampai ketahuan sama Mas Edo. Ngapain dia nyamperin Mas Edo? Dia tuh jadi pahlawan super. Pahlawan super? Bukannya aku pahlawan super kamu? Sejak kapan? Ya udah lama. Nggak. Bukannya aku yang selalu nolongin kamu dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab? Kayaknya aku bisa jaga diri deh. Tapi di sini riba itu menunjukkan ketidakadilan sosial yang akhirnya menimbulkan akhirnya nanti kesenjangan sosial. Pak Ustadz, tapi kan saya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan uang, Pak Ustadz. Bermanfaat untuk memanfaatkan orang lain dengan mengambil bunga. Itu yang dosa. Betul tuh. Terus gimana? Tapi tetap harus bayar kan? Saya sudah nyicil 6 bulan. Pokoknya masih tetap segitu, Pak. Mending bertobat segera. Kalau mau meminjami orang, mending secara syariah. Tidak ada bunga. Ya, yang penting jaminannya jelas. Tidak apa-apa. Saya tidak pakai jaminan, Pak Ustadz. Nah, itu salahnya. BPKB? Gak ada, pakai KTP doang. Ya udah. BPKB tuh. Gak dikasih kan? Saya minta KTP doang. Kamu minta KTP. Apalagi kayak gini pakai jimat. Buka jimatnya. Subhanallah, syirik itu. Ustaz. Udah, intinya hindari riba. Riba itu lebih besar dari zina. Bahkan kalau bisa diistilahkan, riba itu kayak menyetubui ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya Astagfirullahaladzim. mau tanya Pak Ustadz, kalau kayak gitu, kalau yang nggak punya ibu gimana? Kamu dilahirkan dari mana? Dari ini, ibu, perut. Kabur. Orang Ya udah, tunggu dulu. Belum selesai saya ngomong. Pak Ustadz. Kok kamu nggak ngejaga perasaan aku? Senaknya melba banget kamu ya ngomong kayak gitu. Apaan sih ngomong? Kamu tuh. Perasaan aku sakit kalau kamu ngomong kayak gitu. Aku nanya sama kamu. Kita pacaran. Ya ampun. Masa kamu lupa sih? Ngomong pacaran gitu. Pas di jembatan kan aku nembak kamu. Aku nerima kamu atau nolak kamu? Ayo. Aku Iya. nerima atau nolak? Emang kamu nggak ngomong apa-apa sih? Ya kan aku udah jelas-jelas nolak kamu, Didan. Berarti aku salah denger ya? Udah pergi sana. Eh. Pergi nggak? Nggak mau ah. Nggak, itu nanti kalau Pak Ustadz nyamperin dikira kamu tuh pacar aku. Itu gayanya kali sosokan. So alim. Pengen deketin kamu juga. Kalau kamu emang suka sama aku, tobat dulu tuh kayak udah pergi, nanti ketahuan tuh dia udah balik. Udah. Pergi sana. Udah pergi. Bilang ya kalau dia macem-macem sama kamu. Udah sana pergi ah. Intinya diibaratkan seperti itu. Entah itu udah meninggal atau gimana ibunya. Mending kalian bertobat. Tapi kan berarti kalau ada ibu kan udah bebas, Bang. Enggak gitu Ya juga udah, Pak kali. Ustadz, saya bertobat, tapi uang saya, Pak Ustadz. Diambil aja, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Tapi jangan dengan bunga. Tanpa bunga, Ge. Iya, Sedikit nggak boleh? Nggak boleh. 1%. Nggak boleh. lebih waktu. 0,1% pun itu termasuk riba. Administrasi. Fotokopi. Ya, Iya, ya semua. boleh mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Yang saya tahu cuma hukumnya riba. Makanya Ya, Pak Pak Ustadz, sering-sering minjem uang biar tahu. Oh, tabok mulutnya nanti. Bang. Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gimana sih? Uangku hilang. Tagih. Saya di mana Mas? Tagih cepet. Kabur orangnya. Tagih. Diam aja. Cepet. Tadi kemana? Sana. Enggak aja, nggak sampai ketahuan gal. Sudah Mas Ferry?
Sudah aman. Mas Ferry tuh kayak gitu nggak usah ikut campur. Takutnya Mas Ferry kenapa-napa, kena Iya. pukul gitu. Kan saya sudah bilang dari tadi, saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Itu sepertinya tadi terintimidasi, jadi saya masuk di situ. Mereka tuh rentenir. Gitu ya Pak Ustadz? Ya, rentenir itu diharamkan dalam Islam karena itu termasuk riba. Oh, berarti Mas Ferry nggak mau dong nikah sama keluarga model kayak begitu? Ya, kalau mereka mau berubah, nikah sama cowok-cowok. Dipikir saya Enggak, siapa tahu rentenirnya itu punya adik perempuan terus ngajakin Mas Ferry nikah gitu. saya cuma menghindari dosa sebisa pun, meskipun aku ini masih banyak kesalahan. Berarti nggak mau ya? Kalau tobat mau gitu? Ya, bahkan orang bertobat pun bukan hanya karena keinginan suatu, tapi benar-benar dari hatinya. Ada yang lebih besar lagi dari riba sebenarnya dosanya. Meninggalkan sholat. Sholat saya Mas Ferry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, yang penting seburuk apapun kita, itu nasihat guru saya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun kita nakal. Tapi yang penting ingat sholat. Ya, tapi dari situ ada impact dari sholat. Akhirnya Artinya, kita takut buat dosa gitu. nah, karena dengan sholat yang sungguh-sungguh, itu kita seolah-olah memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita. Iya. Ya dimulai dulu dari sholat, baru kita perbaiki yang lainnya. Saya pernah baca Mas Fer, katanya Betul itu. belum Mas Fer. Mas Fer ini lebih baik sholat walaupun pikiran kemana-mana Ya. daripada kita kemana-mana nggak pernah sholat. Itu sama halnya tadi saya bilang, sholat aja dulu, sambil kita perbaiki yang lainnya, termasuk perbaiki sholat juga nantinya. Ya, terus nggak boleh ngelakuin dosa riba ya. Riba itu dosanya besar, sama halnya kayak menyetubui ibu kandung sendiri. Astagfirullah. Itu ada di Al-Quran. Yang saya tahu ada di surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Oh. Tuh. Jadi ya kita harus menghindari hal-hal yang kiranya membuat kita dosa. Iya. Karena hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Yang bakal kekal nanti di akhirat. Iya juga ya. Kalau Tiba-tiba mati, Iya. kita nggak tahu kita kapan mati. Astagfirullahaladzim. Sementara amal kita, ibadah kita dunia masih kurang. Kita bakal kekal di akhirat. Ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada hisapnya namanya. Bahkan baju yang kita pakai, itu akan berbicara nanti, akan dihisap. Berarti kita nggak boleh beli-beli sembarangan yang nggak berguna gitu Pak Ustadz? Ya, karena baju pun, barang pun yang tidak terpakai selama, kalau nggak salah 40 hari, itu akan ada hisapnya. Aku apain baju-baju aku di rumah? Ya udah, kalau gitu saya antar kamu pulang. Mas Ferry, saya baru ingat, saya tadi belum sholat, jadi saya mau sholat aja, mau ke masjid. Asyar. Asar, masih ada waktunya kan? Nggak usah diimamin. Mas pulang dulu, Ustadz pulang aja dulu, saya pulang sendiri bisa. Satu hal lagi, bajunya bagus tertutup. Meskipun kamu belum siap pakai hijab, nggak masalah. Yang terpenting kamu terus memperbaiki diri kamu. Iya Pak Ustadz, iya Mas Ferry. Karena Islam itu fleksibel, tidak memaksakan. Ya. Iya. Yang penting dari hati. Ya, Mulai dari sholat dulu. saya mau ke masjid dulu ya. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Masih banyak ya hal-hal yang menjadikan kita dosa. Astagfirullahaladzim. Cari pinjaman kemana lagi? Masa harus pinjol? Pinjol. Biar utang. Wah, Mas Edo. Azan, belum bayar hutang. Iya, Mas. Bayar sekarang. Waduh, Jangan waduh. uang Nggak saya ada mata masih uang, di waduh. temen saya, Mas. Ambil Belum sekarang. dibalikin. Telepon, balik suruh ke sini. Masalahnya temen saya masih ke bank katanya. Mau ngambil duit itu. Duit Iya. apa? Ya saya tunggu 5 menit. Ya nggak bisa, Mas. Ya harus bisa dong. Teman saya baru mandi dari rumahnya. Banyak Alasan. alasan kamu ya mau bayar utang atau Barusan aja mau diantar ke rumahnya Mas Edo.
Antar aku sudah nunggu dari pagi Saya tadi. nih ngomong, saya juga maksud saya biar nggak merepotkan Mas Edo Nah sama. ini saya repot, datang. Eh, Udah lebih 1 hari habis 1 jam 5 detik. bentar lagi Bang nutup ya. Nggak ada bang. Saya bukan bang. Maksud saya teman saya yang ngambil. Iya, Jangan alasan terus. bukan alasan Mas Edo, tapi kenyataannya emang gitu. Mana sih? Handphone. Jangan Mas, ini salah satu penghasilan saya. Kalau saya nggak punya handphone gimana? Ya penghasilan saya dari mana? Ya nggak bayar hutang ke Mas Edo. Ya Ya sudah. udah, tapi nggak bayar hutang. Vin. Gimana ngajarnya? Alhamdulillah lancar. Mas Feda sendiri gimana? Mas nggak langsung ngajar karena masih perkenalan dulu. Oh ya, gimana di jalan? Oh iya Mas, Vina digangguin sama preman di sini. Tapi alhamdulillah tadi tuh ada yang bantuin Vina. Di sisi lain, yang bantu Vina itu juga preman sih, tapi baik sih Mas. Penampilannya doang yang preman paling. Ya makanya dari itu Mas nyuruh bener-bener hati-hati. Di sini beda sama di kampung. Tadi aja Mas juga bertemu sama cewek yang digodain sama preman. Oh iya Mas? Iya. Akhirnya Mas berinisiatif untuk antar cewek itu. Cuman nggak sampai ke rumahnya. Pasti premannya satu orang itu, orang yang sama pas gangguin Vina tadi. Entahlah siapapun dia. Terus pas di taman tadi Mas juga nemuin debt collector, rentenir yang nagih-nagih hutang. Tapi Nah. sebenarnya bukan urusan Mas, cuman Mas cuma mengingatkan aja sama mereka. Kok jadi nyambung gini ya? Maksudnya? Tadi di kelas, Vina tuh denger-dengar wali murid pada ngomongin masalah rentenir gitu Mas. Ya memang sudah jadi apa ya, rahasia umum. Ya udah, saya janji nanti dianterin ke rumahnya Mas Edo. Jangan janji ini udah jadi jaminan. Iya. Kamu juga kok kira minta duit. Mas, aku butuh duit, aku pinjam, aku ganti. Mohon. Giliran ditagih, meleot. Ya udah, bisa pergi sekarang Mas Edo. Diusir. Bukan ngusir, saya mau ke teman saya masih. Ya. Sampai nanti maghrib belum datang. Mampus. Udah biarin. Memang agak gak guna itu. Sungguhan. Iya Mas, janji. Janji terus. Ingat hutang itu kamu punya hutang sama saya. Itu juga ditagih di akhirat. Sampai mati. Apalagi janji. Tapi Double combo. iya, ya udah. Makasih. Jangan iya aja. Tagih yang lain. Mati lampunya. Perbankan dan rentenir gitu. Tapi gimana pun kita sebagai yang ngerti agama, kita harus kasih tahu. Ya mungkin caranya harus pelan-pelan karena apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan kayak gini kita nggak bisa langsung membalikkan kayak telapak tangan. Vina jadi tambah takut di sini Mas. Vina kan sama Mas baru seminggu di sini, udah ada aja cobaan yang datang. Ya karena kita belum terbiasa dengan nuansa dan suasana di sini. Jadi tetap hati-hati, kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang terpenting jangan lupa berdoa dan minta pertolongan terus sama Allah. Karena sebaik-baik pertolongan buat manusia itu adalah Allah. Ya, kamu tetap fokus dengan tujuan kamu di sini ngajar, Mas juga gitu. Lain kali jangan lupa ya hubungin Vina. Vina pasti juga bantu Iya, Mas iya, ngajar ntar. ngajinya. Bentar, pasti Mas bilang. Mau ke masjid Mas Edo? Ini adik aku. Kesambar di mana? Ih, Lagian aku jarang kelihatan kamu pakai mukena gini, apalagi kamu sholat di masjid. Biasanya di rumah aja cepet-cepetan sholatnya. Mas Do, inget jangan pernah ninggalin sholat. Kadang lupa sih. Gak boleh. Terus? Bayangin ya, kalau seandainya kita lupa nggak sholat,
Dosa-dosa kita banyak, pahala yang kita kumpulin masih sedikit. Kalau kita keluar rumah tiba-tiba mati gimana? Mau bawa apa itu? Hari ini aku diceramain sama 2 orang. Tadi aku nagih, ada Pak Ustadz datang ke aku, diceramain juga aku. Ini kedua kalinya adik aku nyeramain aku. Ya udah, artinya itu adalah hidayah yang Allah kirim buat Mas Edo. Kamu kesambet di mana? Hah? Mas Edo kan tadi berdoa biar Iya. aku dapetin laki-laki baik. Nggak berdoa sih, cuma nyuruh kamu. Aku udah dapet Mas Edo laki-laki baik itu, tapi katanya kita itu harus jauh dari dosa riba. Nah terus utang-utang aku yang di orang gimana? Ya ditagih, tapi nggak usah pakai bunga Mas Edo. Gitu ya? Mas Edo, inget ya, kita emang masih muda, tapi kita nggak pernah tahu loh kita hidup sampai kapan. Iya juga sih. Betul. Ya Tadi udah. katanya Pak Ustadz bilang apa riba itu sama dengan berzina, lebih berat daripada berzina gitu Betul. katanya. Mau kayak gitu? Enggak. Astagfirullah kan? Iya ya. Jangan sampai deh pokoknya. Ya aku tobat, yang penting kamu beneran dapat jodoh udah. Ya aku Kalau mau. emang jodohnya kamu dituntut seperti itu ya udah, kenalin sama Mas. Iya nanti ya, sabar dulu. Iya. Ikut teh. Aku ke masjid, jalan dulu deh, aku nyusul. Ya udah kita sholat. Mau ganti dulu. sarung dulu. Sekalian sambil nunggu maghrib ya. Sambil Asal ngaji-ngaji. Iya ini udah jam 4:30 ya. Ya udah Iya. yuk. Cepetan. Iya sudah jalan dulu. Iya. Masuk. Beneran? Iya. Alhamdulillah, kamu udah bisa kayak gini. Ya, selama beberapa minggu ini sama Mas Ferry, saya jadi ketagihan. Ketagihan. Iya, ketagihan ikut pengajian, Tapi ikut acara-acara sebenarnya seperti tadi. aku gak memaksakan diri untuk kamu bisa kayak gini. Aku pengen kamu benar-benar dari hati, bukan karena ada sesuatu. Aku tahu maksud kamu kayak gini apa. Aku pengen ini benar-benar karena Allah, dari hati. Ya, tapi kan nggak ada salahnya juga. Aku kayak gini karena sesuatu, tapi akan aku bilang, ya aku jadi terbiasa. Ya, terkadang hidayah itu muncul karena adanya perantara. Termasuk ya kamu ada sesuatu kayak gini. Tapi itu bagus, kamu mau berubah. Kita sebagai umat muslim, apalagi paham tentang agama, ya kita diwajibkan untuk kasih tahu ada yang lainnya. Entah itu diambil atau tidak. Yang penting kita tidak memaksakan. Mas Fer, aku mau cerita sesuatu. Ya. Aku mau jujur. Ada yang aku tutupin. Tapi Mas Ferry janji ya nggak marah kalau aku jujur. Ngapain marah? Ya karena selama ini aku udah bohong sama Mas Ferry. Artinya kalau kamu udah mau jujur, itu bagus dong. Walaupun kenyataannya nggak baik, Hal yang tidak baik masih bisa diperbaiki. jadi sebenarnya itu Kenapa? Hey, Beb. ih, ngapain sih? Apaan nih? Kamu Lucu. beneran deket sama Pak Ustadz ini? Halo Pak Ustadz. Ustadz Ferry. Saya Didan, Oh. temannya Vivi. Tapi suka sama dia. Lah bener kan? Temen dari kecil. Iya. Emang suka kayak gitu kalau bercanda. Kamu tuh kalau deket sama dia, diceramain mulu tiap hari. Mau kamu dengerin dia ngomong terus? Bangun. Oh, enak ya tidur-tidurannya? Mau dibuatin kopi tapi bukan rumah saya. Buatin kopi. Aku dari rumah kamu nggak ada orang. Aku sakit. Ya nggak ada. Saya kan di sini dari tadi. Bayar utangnya. Mau bayar nggak? Ya mau bayar.
Ya udah sih. Meskipun saya nggak bayar-bayar, yang penting saya ada niatan buat bayar. Cuma niat doang tapi nggak bayar-bayar. Mau bayar kapan kiamat? Nanti. Nanti. Setidaknya saya sudah bilang saya mau bayar nanti. Saya pasti bayar, nggak bakal bohongin Mas Gege. Mau bayar atau minta ini? Itu nggak bisa dimakan, Mas. Yang nyuruh makan siapa? Katanya disuruh minta itu. Saya pukul bibir kamu tuh. Mas, jangan gitu. Ini, Mas, sabar. Astagfirullah. Astagfirullah. Apaan sih kok? Astagfirullah. Jangan kasar-kasar, Mas. Kenapa? Bisa diomongin Mas, semuanya baik-baik. bisa diomongin secara... Hah? Aku campur lagi. Mau bayar utang nggak? Oh iya, kayaknya Pak Ustadz ini sempet pernah ngobrol sama Mas Edo ya? Yang mana ya? Itu pas marah-marahin di taman. Oh, itu mas kamu? Nah iya, itu masnya ini, Vivi. Dia masih aja kayak gitu. Aku udah nyeramain dia waktu itu. Ya sudahlah, mungkin dia belum dapat hidayah. Udah pergi. Nah, apa sih? Udah pergi nggak? Namanya usaha orang. Kamu bilang tadi kalau dia deket-deket sama aku bakal diceramain terus. Terkadang lingkungan itu mempengaruhi. Pak Ustadz denger. Saya punya mata batin. Jadi intinya kita bergaul itu bisa memilih yang mana yang baik untuk kita. Kalau nggak baik akan membuat dampak buruk buat kita. Bukan berarti berkumpul dengan saya akan jadi baik, tapi setidaknya ada hal-hal yang kebaikan yang saya sampaikan, entah itu diterima atau tidak. Apa aku perlu jadi Ustadz juga biar kamu suka sama aku? Mas Fer, sebenarnya aku mau cerita itu. Ya udah, aku jelasin. Kita ngobrol di situ. Jangan marah ya. Ayo. Ini masuk orangnya. Kamu bukan lagi ini. Ngapain kamu nampar-nampar dia? Dia ikut campur. Siapa suruh begitu? Dia. Emang aku pernah suruh kasar sama cewek gitu? Lepasin enggak? Gimana sih, Dok? Lepasin enggak? Utang dia udah tinggal 100.000. Oh, kan? Udah biarin. Kok biarin? Kenapa? Kok berubah? Uang saya mau bayar Mas Edo. Udah gak usah. Kenapa, Fit? Mas Edo ngapain? Ini si Gege nagih si ini terus kena tampar tuh adik. Waduh, kan saya sudah bilang, Mas. Saya nggak nagih Mas. Ini anak buah saya. Utangnya sudah tinggal 100.000. Ini enggak. Saya disuruh. Kamu tuh masih pancet aja ya. Mbak nggak usah kasar-kasar, nggak apa-apa kok. Kamu diapain sama dia? Kena tampar sedikit. Mau dibahas nggak? Mas Edo yang nyuruh gimana sih? Saya kan anak buahnya, saya patuh sama atasan mah. Kapan aku nyuruh? Aku mulu ini di korban di sini. Kapan aku nyuruh? Aku udah bilang gak usah nagih lagi, udah biarin. Pak Ustadz, saya hilaf. Udah 3 kalinya saya ketemu sama kamu. Jadi, Kok takut? jangan lagi menagih hutang yang itu bunga. Dan kamu jangan senang-senang juga. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Saya mau bayar, Pak Ustadz. Udah Mas Ustadz, udah lunas, tinggal 100.000 ya udah biarin. Alhamdulillah. Jangan, Mas. Namanya hutang itu akan jadi beban di Tapi akhirat. saya ikhlas Mas. Alhamdulillah. Ya sudah. Ke depan jangan kayak gitu lagi. Kalau emang mau niat minjemin, nggak usah pakai bunga. Yang Ya, penting Mas. jelas. Mas Ustadz, saya sudah taubat Mas Ustadz. Adik saya udah ngasih tahu saya takut mati. Betul. Maaf. Siapa tahu kamu mati besok. Kok gitu Nggak sih? ada amal. Kan kita Hanya nggak yang tahu. pas sholat. Kamu sholat. Ya udah. Sudah selesai. Vin, pulang. Edo, makasih banyak. Ya, ikut kerja sama aku ya, jualan kambing. Kita lagi Idul Adha ya. Makasih, Mas. Ya, ayo. Ini gimana? Udah biarin. Udah pulang cepet. Pulang. Itu adik aku. Maafkan aku Tuhan Yesus. Ya, Nggak usah.
Ya udah Mas Edo ya. Iya. Saya sudah tahu. Dia banyak cerita. Ya Mas Ustadz, maaf Mas Ustadz, saya bertobat. Alhamdulillah, bertobat beneran. Enggak beneran, uangnya saya tagih cuman uangnya doang, bunganya yang kemarin sudah anggap masuk pokok, udah. Alhamdulillah. Titip adik saya Mas Ustadz. Ya, pasti. Bimbing ya Mas Ustadz. Pasti. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fit. Udah pulang aja. Oh ya, kenalin. Ini yang aku ceritain kapan hari yang dia digodain sama preman. Vina, Vivi ya. Dia adik kandung aku. Kita tinggal berdua di sini. Oh, jadi Mbak Vivi. Ya. Namanya Vivi. Dia berapa pekan ini ikut pengajian saya. Terus berarti tadi keluarganya Mbak Vivi yang baju hijau mas saya. Sudah, kamu pulang dulu. Ntar lagi Mas nyusul. Vina pulang duluan Ya, Mas. hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Semuanya udah terbuka pikiran dan hatinya. Yang mau saya ceritakan masalah tadi Mas Ferry. Saya sudah tahu semuanya. Sudah tahu. Sejak awal. Kalau saya keluarga rentenir. Dari kamu menanyakan waktu duduk di taman itu, aku sudah paham maksud kamu apa. Kan aku udah bilang, aku punya mata batin. Oh ya, saya bersyukur dengan keberadaan saya banyak merubah hal-hal baik, hal-hal positif, termasuk kamu dan keluarga kamu. Berarti maksud Mas Ferry dari tadi itu paham dengan sesuatu yang dimaksud soal perasaan saya. Kamu berubah karena pengen deket dengan saya. Saya tahu itu. Tapi nggak apa-apa kalau itu akan membawa kebaikan buat kamu. Saya Pajang. Meskipun seorang ustadz, itu juga seorang pendamping hidup. Aku seneng dan aku kagum ngeliat kamu, ngeliat perubahan kamu yang menurut aku signifikan dalam beberapa pekan ini. Dalam Islam, nggak ada istilah pacaran. Adanya kita saling mengenal. Terus? Dengan cara Islam. Ta'aruf? Bahasa Islamnya kayak gitu. Mas Ferry ngajakin saya ta'aruf. Berarti Mas Ferry mau dong nikah sama saya? Kita udah sama-sama tahu antara satu sama lain. Menurut aku nggak perlu ta'aruf lagi. Kalau kamu mau dengan keberadaan saya yang kayak gini, saya siap menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk kamu. Mau Mas Far. Mas Ferry mau ketemu keluarga saya. Cuman satu hal yang perlu aku ingetin. Apa? Jangan kamu suka sama saya hanya berdasarkan nafsu atau keinginan hasrat kamu aja. Saya udah cari tahu kalau sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya imam, carilah cinta itu berdasarkan agama, kelakuannya, ilmunya. Insya Allah itu memperbaiki semuanya. Insya Allah. Saya kayak gini bukan berarti saya yang paling baik. Saya juga masih banyak kekurangan-kekurangan yang Tapi mungkin. menurut saya Mas Ferry sangat baik untuk saya. Karena kamu baru kenal, nantinya kalau sudah nikah mungkin banyak hal yang kamu tahu tentang keburukan-keburukan saya. Justru itu, kita harus bisa menerima kekurangan satu sama lain kan? Itu yang saya maksud. Makasih banyak. Kamu udah menaruh hati sama saya. Nah, gimana kalau ke rumah sekarang aja, nggak usah ditunda? Lebih cepat lebih baik. Yaudah. Yaudah yuk Mas. Ayo. Mas kawin.